welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, kayak janji aku di Instagram, aku bakal ngasih tahu kalian apa aja sih yang bakal ditanyain sama interviewer kalau misalnya kalian interview untuk exchange program. Dan tips and triknya gimana kalian bisa nail di interview. Jadi kalian interview itu bagus. Nah, jadi di video kali ini aku sekalian ngejawabin Q&A yang kalian udah tanyain di kolom question box waktu di story aku. Jadi pertanyaan ini, tips and triknya itu nyambung sama apa yang udah kalian tanyain di story aku. So, kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Putri.Wulandari. Apa aja yang ditanyain pas interview dan apakah menggunakan bahasa Korea atau bahasa Inggris? Jadi waktu aku interview ke Korea, itu menggunakan bahasa Inggris ya. Sebenarnya bisa aja menggunakan bahasa Korea, tapi itu jarang gitu sih. Jarang kalau misalnya interview exchange menggunakan bahasa negara yang dituju. Kecuali emang udah ada warn-nya atau udah ada keterangan kalau misalnya kalian harus menguasai bahasa negara yang dituju. Kalau misalnya di exchange-nya itu nggak ada keterangan kalian harus menguasai bahasa negara tersebut, jadi biasanya sih kayak udah kalian bakal interview pakai bahasa Inggris. Namun alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa nunjukin gitu kalau kalian bisa bahasa negara yang kalian tuju tersebut. Jadi itu menunjukkan kalau misalnya kalian serius dan kalian itu eligible untuk program tersebut. Terus apa aja yang ditanyain? Yang ditanyain itu seputar motivasi, kenapa kalian mau ikut program itu. Terus pengetahuan kalian tentang program itu apa, di mana letaknya. Terus habis itu apa aja sih yang kalian bakal lakukan di sana. Terus apa yang akan kalian dapat dari program itu dan pengaruhnya ke studi kalian atau karir kalian di masa depan. Yang kelima ditanya juga kesiapan kalian meninggalkan perkuliahan kalian di Indonesia. Jadi bakal ditanya tuh gimana sih, kan kamu bakal pergi lama nih. Nah, nanti kuliah kamu di Indonesia tuh gimana? Apakah kamu udah konsul atau belum sama dosen pembimbing kamu? Seputar 5 itu aja sih yang ditanyain. Nah, terus ada pertanyaan, apa saja pertanyaan seputar exchange sama jawaban yang dapat meyakinkan? Nah, tadi kan aku udah ngejelasin pertanyaannya apa aja. Aku bakal ngejelasin gimana caranya supaya meyakinkan kalau misalnya kalian itu eligible atau kalian you're the one gitu yang deserve program ini. Yang pertama, itu kalian harus punya motivasi yang kuat kenapa mau ikut program ini. Jangan sebatas kalau misalnya kalian suka negaranya atau kalian pingin belajar di negara itu oke, itu boleh, tapi kalian alangkah lebih baik untuk menambahkan detail-detail kecil. Kayak misalnya kalian penelitiannya tentang A, terus kalian tahu kalau negara A itu terkenal dengan bidang yang kalian teliti tersebut gitu. Dan di Indonesia itu kalian kurang mempelajarinya atau di kampus kalian kurang mempelajarinya. Nah, dengan kalian pergi ke Korea misalnya atau ke negara A, kalian bisa mempelajari bidang penelitian kalian lebih lanjut. Atau yang kedua, misalnya kalau misalnya kemarin aku bilang aku itu pengen jadi tenaga pengajar, aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi akademisi. Dan untuk menjadi akademisi itu aku harus sampai S3 gitu kan, minimal S2 atau S3. Artinya setelah lulus S1 aku harus melanjutkan studi gitu. Nah, aku tuh mau meyakinkan diri aku apakah aku akan melanjutkan studi di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, dengan aku ke Korea selama 6 bulan dan studi di sana bener-bener, itu tuh dapat memberikan aku insight atau petunjuk gitu kalau misalnya gimana sih study abroad itu. Jadi aku bisa memutuskan apakah aku nanti akan ambil S2 di dalam atau di luar negeri. Jadi kayak detail-detail kecil kayak gitu yang berpengaruh sama masa depan kalian, itu tuh bisa kalian bawa ke alasan kalian kenapa mau ikut exchange. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau speaking English di sana sesuai grammar nggak sih? Tenses, past tense, or future tense? Jawabannya, it is better to be like that gitu. Kalau kalian bisa exactly correct with the tenses gitu, itu akan sangat baik. Tapi untuk aku lebih baik kalian ngomong lancar, no matter how the tenses conditions are, tapi kalian lancar gitu dibanding kalian lagi interview and then you are thinking about the tenses dan kalian menjadi tidak lancar gitu. Lebih baik kalian gak begitu peduli tensesnya gimana, tapi kalian lancar. Nah, ini ada juga pertanyaan, pesaing exchange tuh gimana, susah, ketat, dan butuh apa biar bisa lebih bersaing? Jadi gimana caranya ngebuat kita tuh lebih menonjol gitu kan? Yang pertama itu reason yang kuat kayak yang tadi aku jelasin, motivasinya tuh dikaitkan dengan setelah kalian pulang exchange tuh apa yang akan bisa terjadi pada diri kalian dan impactnya ke kalian sehingga kalian bisa beri impact itu ke orang lain juga. Terus yang kedua, kesiapan kalian. Nah, biasanya kelihatan tuh orang-orang yang udah bener-bener pingin banget ikut exchange ini bakalan tahu banget tentang programnya. Jadi kalau misalnya kalian dapet booklet, itu kalian baca baik-baik bookletnya, karena kemarin tuh aku tiba-tiba ditanyain gitu berapa jarak universitas aku dari universitas aku ke Seoul, karena banyak gitu orang yang mau exchange
kirainnya mau jalan-jalan, kirainnya di Seoul. Kalau misalnya di Seoul kan kota, tapi kan nggak semua universitas tempat kita exchange itu kota gitu. Oke, terus ada juga pertanyaannya, biasanya kalau lagi interview itu apa yang dinilai? Biasanya sih kayak how confident you are with your reason, with your motivation to go exchange. Terus habis itu seberapa tahu kalian tentang negara tersebut, seberapa tahu kalian tentang program tersebut, dan also impact that you will get and you will give ketika kalian pulang dari exchange. Oke, terus ada lagi pertanyaan, apakah keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi itu akan ditanya? Jawabannya sih, waktu aku ke Korea, aku ke Turki, itu nggak pernah ditanya sih keaktifan di organisasi. Tapi ketika kamu mengenalkan diri dan kamu menceritakan latar belakang organisasi kamu, that will be a point plus to the interviewer gitu. Jadi kalian bisa menunjukkan keaktifan kalian di organisasi itu ketika pengenalan diri. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya organisasi, most likely your introduce yourself part will be boring, and kalian bakal kelihatan kalau kalian kurang pengalaman dan juga you don't know about yourself because you never try anything. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ikut aktif dalam organisasi, you can try it now. So ketika kalian ada interview, kalian bisa bring that up dan menunjukkan kalau misalnya kalian aktif and you know what to do with yourself. Next, ada pertanyaan, kalau misalkan kita nggak bisa jawab, ada tips nggak Kak buat ngeles? Biasanya kalau misalnya aku nggak bisa jawab, I will say that I'm sorry, I don't know the answer to that, but in my knowledge gitu, aku nggak tahu jawabannya itu apa, tapi di dalam pengetahuan aku, sepengetahuan aku, jawabannya adalah begini. But I'm sorry if it is wrong gitu. I'm sorry if I'm not correct. I will try to find it again. Kayak aku bakal menemukan answer yang lebih baik. Seperti itu. Kaki nanti udah ikut exchange berapa kali? Oke, it's azan. Oke, jadi sekian video aku tentang tips and trick interview untuk exchange. Hope you guys like it. So if you have anything for me to make in the future, you guys can comment down below. Thank you for watching. Annyeong!